Hyunsu berjalan menuju ke sebuah apartemen tempat tinggal barunya. Dia melewati semak-semak. Saat itu ada seseorang yang sedang memotong rumput, dan Hyunsu hampir mati terkena alat pemotong rumput itu yang terlepas dari gagangnya. Dan hal itu membuat Hyunsu sangat terkejut. Kemudian petugas itu meminta maaf karena dia tidak sengaja. Dia juga bertanya apakah dia penghuni baru di apartemen ini, dan Hyunsu mengiyakannya. Setelah itu dia pun masuk ke kamarnya. Di sana dia hanya duduk termenung memikirkan nasibnya itu. Setelah itu dia pun naik ke atap apartemen. Di sana dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Saat dia ingin melompat, ternyata saat itu ada seorang wanita yang sedang menari, dan hal itu membuat Hyunsu mengurungkan niatnya. Dia menatap wanita itu yang sedang menari. Setelah itu, wanita itu berkata padanya, kalau dia ingin mati, maka jangan mati di tempat ini, carilah tempat lain. Mendengar hal itu, Hyunsu pun pergi dari sana. Di depan kamarnya, seorang petugas keamanan sedang menunggu kepulangannya. Pria itu meminta supaya Hyunsu mengisi formulir registrasi. Tapi Hyunsu bilang dia akan mengisinya nanti. Dia pun segera masuk ke kamarnya. Dari dalam dia mengintip, ternyata pria ini belum juga pergi dari depan pintu rumahnya itu. Setelah pria itu pergi, Hyunsu melanjutkan kegiatannya, yaitu main game dan hanya mengurung diri di kamar seharian. Saat itu, petugas yang mengirimkan paket padanya memberitahukan bahwa paketnya ada di depan pintu rumahnya. Hyunsu pun segera memeriksa paket itu. Tapi saat dia lihat, ternyata paketnya sudah hancur berantakan, kayak udah dibuka sama seseorang gitu. Saat itu Hyunsu juga sangat kaget karena banyak darah yang berceceran di lantai. Dia juga melihat sepotong tangan yang bergerak menuju ke arahnya. Dan hal itu membuat Hyunsu sangat ketakutan. Dia pun berlari masuk ke kamarnya. Karena ketakutan, dia pun bersembunyi di balik selimutnya itu. Kemudian ada seorang wanita yang meminta bantuan dan terus menggedor-gedor pintu rumahnya. Wanita itu menyuruh untuk membukakan pintu dan menolongnya. Saat itu Hyunsu tidak berani untuk membukakan pintu. Dia menyuruh wanita itu untuk menunggu sebentar karena dia akan segera menghubungi polisi. Tapi wanita itu terus meminta Hyunsu untuk segera keluar. Saat itu Hyunsu meminta pada wanita itu untuk memperlihatkan lengannya. Mendengar hal itu, wanita itu terlihat sangat mengamuk, dan ternyata wanita itu adalah monster yang ingin memakan Hyunsu. Dan monster wanita itu terlihat sangat mengerikan. Setelah wanita itu pergi, Hyunsu memberanikan diri untuk keluar. Di luar dia bertemu dengan seorang pria yang juga merupakan penghuni apartemen itu. Ternyata di sana Hyunsu bertanya apakah dia melihat seorang wanita barusan yang lewat sini. Setelah itu Hyunsu pun langsung pingsan karena ketakutan. Ternyata saat ini monster wanita itu datang ke unit apartemen lainnya. Di sana wanita ini sangat ketakutan karena dia melihat ada monster di luar pintu rumahnya yang terus menggedor-gedor pintu rumah itu. Dan wajah monster itu terlihat sangat mengerikan. Wanita ini terlihat sangat ketakutan. Dia memegang tongkat pemukul itu sambil gemetaran. Dia takut kalau monster itu berhasil merobohkan pintu rumahnya itu. Kemudian dia pun memberanikan diri untuk melihat keluar. Dan di luar hanya ada pria ini. Saat itu dia mencoba untuk menanyakan tentang monster wanita itu, tapi pria ini bilang dia tidak melihatnya. Saat ini apartemen itu terkunci dan semua orang yang ada di dalamnya terlihat sangat bingung karena pintu apartemen itu terkunci secara tiba-tiba, dan para penghuni yang ada di sana mencoba untuk mencari jalan keluar. Tapi mereka tidak menemukannya. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk menerobos pintu kantor manajemen. Di sana wanita ini mencoba untuk menghubungi seseorang. Tapi saat itu pria ini malah menekan sesuatu sehingga jaringan telepon mereka terputus. Dan hal itu membuat wanita ini sangat kesal. Setelah itu pria ini terus mencari sakelar untuk membuka pintu apartemen itu, dan dia pun menemukannya. Setelah itu orang-orang bersiap untuk menunggu pintu itu terbuka, dan pria ini langsung menekan tombol untuk membuka pintunya. Setelah pintu terbuka, mereka dikagetkan oleh sosok pria besar yang berdiri di depan pintu apartemen mereka.
Dan ternyata pria ini adalah monster. Semua orang yang ada di dalam terlihat sangat ketakutan, sedangkan monster itu langsung masuk ke dalam dan menyerang orang-orang yang ada di sana. Kemudian pemuda ini memberanikan diri dan dia menyemprot monster itu dengan tabung pemadam api sehingga monster itu secara perlahan mundur dari apartemen mereka. Saat itu dia langsung menyuruh pria itu untuk menutup pintu apartemennya. Tapi saat itu tiba-tiba gas pemadam api itu habis sehingga pria ini hampir dilahap oleh monster itu. Tapi saat itu seorang wanita langsung melompat ke arah monster itu, sehingga monster itu berhasil keluar dari apartemen mereka dan pria ini berusaha keras untuk menghentikan pintu itu tertutup sebelum wanita ini bisa masuk ke dalam. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam apartemen dan monster ini masih mencoba untuk menyerang. Kemudian monster ini pun pergi dari tempat itu karena dia merasa sudah tidak bisa menyerang orang-orang yang ada di sana. Saat ini mereka semua terlihat lega, tapi wanita ini terluka. Dan pria ini mencoba untuk membantunya, sedangkan orang-orang yang ada di sana terlihat sangat ketakutan. Dan pria tua itu marah-marah karena pemerintah tidak bisa menangani satu monster itu. Tapi pemuda ini bilang bahwa bukan hanya satu monster, tapi banyak monster di luar sana dan mereka sangat bingung apa yang sedang terjadi saat ini sebenarnya. Karena semua orang di luar sana berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Keesokan harinya Hyun Soo mencoba untuk menatap keluar kamarnya. Saat itu dia melihat kalau dunia sangat hancur dan sangat menakutkan. Tiba-tiba Hyun Soo mengeluarkan banyak darah dari hidungnya dan dia tidak tahu apa yang sudah terjadi pada dirinya saat ini. Nantikan cerita selanjutnya di part berikutnya.